Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Masih di sini bersama cerita novel. Oke, saat ini kita angkat mendengarkan sebuah cerita novel yang berjudul Game of Life. Jadi jangan lupa subscribe dan like serta bagikan ke teman-teman yang lain supaya channel Mimin berkembang. Terima kasih dari Mimin buat yang udah dengerin cerita novel ya. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Sekte Reliance yang terletak di dalam perbatasan negara Zhao di tepi selatan benua Nanshan. Dulunya adalah yang pertama di antara 4 sekte besar. Meskipun masih terkenal di domain selatan, itu telah mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir dan tidak mempertahankan posisi mulia yang dulu dimiliki. Saat ini, dibandingkan dengan sekte lain di negara bagian Zhao, itu hanya bisa dianggap lebih rendah. Sebenarnya, itu tidak selalu disebut Reliance Sect. Tetapi 1000 tahun yang lalu, seorang kultivator muncul yang menyebabkan sensasi luar biasa di domain selatan. Dia menyebut dirinya Relark Patriarch dan telah memaksa sekte untuk mengubah namanya. Dia menginjak-injak semua sekte lain di negara Zhao, menjarah harta mereka, tetap tak tertandingi untuk beberapa waktu. Tetapi segalanya berbeda sekarang. Patriark Reliance telah hilang selama hampir 400 tahun. Jika bukan karena fakta bahwa tidak ada yang tahu jika dia hidup atau mati, sekte sudah akan ditelan oleh beberapa sekte lainnya. Itu melewati masa kejayaannya. Mengingat kurangnya sumber daya di negara bagian Zhao, dan tekanan dari ketiga sekte lainnya. Jika mereka ingin mendapatkan rekrutan baru, mereka terpaksa menculik orang untuk bertindak sebagai pelayan. Tidak mungkin mereka bisa membuka pintu untuk merekrut secara terbuka. Meng Hao mengikuti pria berjubah hijau di sepanjang jalan kecil yang melintang di antara puncak gunung. Lingkungannya seperti taman, dengan bebatuan aneh dan pohon-pohon yang tampak aneh di mana-mana. Di tengah-tengah pemandangan yang indah, bangunan-bangunan berdekorasi luar biasa dengan atap batu giok bangkit dari awan dan kabut. Meng Hao menghela nafas terus-menerus. Sedihnya, remaja gemuk di sebelahnya meraung sepanjang waktu, agak merusak suasana. Aku selesai. Benar-benar selesai. Aku ingin pulang. Gumam remaja gemuk itu. Air mata mengalir di wajahnya. Ada mantou yang menunggu di rumah, dan memancing. Sial. Sial. Aku ingin mewarisi tanah keluarga, menjadi orang tua yang kaya, dan memiliki beberapa selir. Aku tidak ingin menjadi pelayan di sini. Petik 2. Dia bergumam pelan untuk waktu yang diperlukan untuk minum setengah cangkir teh, sampai pria berjubah hijau itu berbalik. Jika kamu mengucapkan satu lagi omong kosong, katanya dengan dingin, aku akan memotong lidahmu. Petik 2. Remaja gendut itu tiba-tiba gemetar hebat. Matanya bersinar ketakutan, tetapi dia menutup mulutnya. Ketika dia melihat ini, Meng Hao mulai mempertimbangkan kembali betapa indahnya situasinya mungkin atau mungkin tidak. Tetapi dia memiliki kepribadian yang gigih, jadi dia mengambil napas dalam-dalam dan mempertahankan kesunyiannya. Setelah beberapa saat, ketika mereka mencapai titik sekitar setengah jalan ke atas gunung, Meng Hao melihat deretan bangunan datar yang muncul dari kabut yang bergolak. 7 atau 8 orang muda mengenakan jubah rami duduk di luar gedung. Mereka tampak kelelahan. Saat Meng Hao dan yang lainnya mendekat, orang-orang muda memperhatikan mereka, tetapi tidak memanggil salam. Tidak jauh dari situ, seorang pemuda mengenakan jubah biru muda duduk di sebuah tebing. Wajahnya panjang, hampir seperti kuda, dan jubahnya jelas lebih mahal dan mewah daripada yang dikenakan oleh para pemuda lainnya. Meskipun wajahnya dingin, ketika pria berjubah hijau mendekati Meng Hao, pria muda itu berdiri dan menyambutnya dengan kepalan tangan. Salam, kakak. Petik 2. Ini adalah 2 pelayan yang baru tiba, kata pria berjubah hijau itu dengan tidak sabar. Silakan mengatur akomodasi mereka. Dengan itu, dia berbalik dan pergi, bahkan tidak melirik Meng Hao dan pemuda lainnya. Setelah dia pergi, pria muda berwajah kuda itu duduk lagi, menyilangkan kakinya dan dengan dingin melirik Meng Hao dan remaja yang gemuk itu. Ini adalah bagian servan utara, katanya dengan suara dingin, tanpa emosi. Reliance Sect tidak mendukung Slackers. Sekarang kamu di sini. Kamu akan bekerja selama 30 tahun. Dan kamu dapat pergi. Jika kamu mencoba untuk melarikan diri, ada banyak binatang buas di pegunungan yang sepi ini. Dan kamu pasti akan mati. Pergi mengambil seragam kerja kamu. Mulai sekarang, kamu terisolasi dari dunia fana. Dan akan bekerja dengan damai sebagai pelayan. Petik 2. Remaja gemuk itu gemetar lebih keras. Wajahnya dipenuhi keputusasaan. Meng Hao tetap tenang. Bahkan, jauh di dalam matanya adalah kilau yang tak terlukiskan. Pria berwajah kuda itu memperhatikan.
Dia telah memegang posisi ini selama bertahun-tahun dan telah melihat banyak orang muda ditangkap menjadi pelayan. Tetapi belum pernah melihat orang setenang Meng Hao. Jika kamu memiliki temperamen yang baik, katanya dengan ringan, kamu mungkin tidak perlu bekerja selama 30 tahun penuh. Kamu dapat berlatih kultivasi di waktu luang. Jika kamu berhasil mencapai level pertama Ki kondensasi, maka kamu akan dipromosikan ke sekte luar. Dia menjentikkan lengan bajunya yang lebar, di mana dua jubah rami muncul di depan Meng Hao dan remaja yang gemuk itu. Di bagian depan setiap jubah ada lencana kayu seukuran ibu jari, diukir dengan karakter servant. Petik 2. Selain jubah itu, ada juga sebuah buku kecil. Di sampulnya tertulis 3 karakter, manual kondensasi Ki. Petik 2. Begitu Meng Hao menatap karakter, dia mulai bernapas dengan keras. Dia menatap buklet dan mengingat bagaimana ketika membahas wanita berwajah dingin. Pria berjubah hijau telah menyebutkan tingkat ke-7 Ki kondensasi. Kita bisa menjadi murid sekte luar ketika kita mencapai tingkat pertama. Tetapi wanita itu sudah mencapai tingkat ke-7. Apa itu kondensasi Ki? Mungkin itu adalah cara untuk menjadi immortal, seperti yang mereka bicarakan dalam cerita. Petik 2. Jika itu adalah bayaran yang akan ia terima dari pekerjaannya. Yah, itu mungkin bukan uang. Tetapi itu akan bernilai ratusan keping emas di dunia luar. Kegembiraan Meng Hao meningkat. Dia mengambil jubah itu dan menggunakannya untuk membungkus lencana dan buklet. Rumah ke-7 timur adalah tempat kamu akan tinggal. Mulai besok, tugas kamu adalah memotong kayu. 10 lok masing-masing, setiap hari. Kamu tidak diizinkan untuk makan sampai memotong kamu selesai. Dia menutup matanya. Bernafas dalam-dalam. Meng Hao meniru pria muda itu dan memberi hormat dengan kepalan tangan. Lalu berjalan menuju rumah, diikuti oleh remaja yang gemuk. Bangunan itu nampak seperti halaman Si Heyuan yang telah diperluas beberapa kali. Mengikuti tanda-tanda itu, mereka menemukan yang ke-7, lalu membuka pintu dan masuk. Ruangan itu tidak besar. Isinya meja dan 2 tempat tidur kecil. Dan meskipun sederhana, cukup rapi dan rapi. Remaja yang gendut itu duduk di salah satu tempat tidur. Lalu, karena tidak tahan lagi, mulai menangis. Usianya sekitar 12 atau 13 tahun. Dan dia menangis keras. Itu pasti menggema di luar. Ayah aku adalah dewa. Dan aku juga harus menjadi dewa. Aku tidak seharusnya menjadi pelayan. Dia tampak sangat bingung. Dan tubuhnya yang kecil dan gemuk bergetar. Berhenti menangis, kata Meng Hao, berusaha menghiburnya. Pikirkan tentang itu. Tidak seburuk itu di sini. Kami bekerja untuk dewa. Berapa banyak orang yang akan iri pada kita jika mereka tahu. Dia dengan cepat menutup pintu. Aku tidak ingin bekerja untuk orang lain, jawabnya. Pernikahan aku sudah diatur dan hadiah pertunangan telah dikirim. Nyonya aku yang miskin dan cantik bahkan belum menikah dengan aku, tetapi sudah menjadi janda. Semakin dia menangis, semakin dia patah hati. Ekspresi aneh muncul di wajah Meng Hao. Remaja gemuk ini masih muda, pikirnya dalam hati. Aku tidak percaya dia dijanjikan seorang istri, namun belum pernah merasakan sentuhan tangan wanita. Dia menghela nafas secara emosional, memikirkan betapa menakjubkannya menjadi kaya. Keluarga remaja yang gemuk ini sangat kaya sehingga dia tidak perlu khawatir tentang makanan atau pakaian. Namun aku tidak punya apa-apa. Bahkan setelah menjual rumah leluhur aku tahun lalu, aku masih berhutang banyak kepada Stewart Zhou. Memikirkan uang yang berhutang padanya membuatnya tertawa. Sekarang dia ada di sini. Zhou bisa mengejarnya demi uang jika dia cukup kuat. Jika tidak, dia akan mati pada saat Meng Hao pergi. Semakin dia memikirkan tempat ini, semakin baik dia merasakannya. Dia tidak perlu khawatir tentang uang, penginapan atau makanan. Dia bahkan mendapat pembayaran senilai ratusan keping emas, dan itu bahkan sebelum dia mulai bekerja. Menimbang bahwa ini adalah tempat tinggal dewa, bisa benar-benar dikatakan bahwa dia tiba-tiba diselamatkan dari situasi putus asa. Tangisan remaja gendut itu mulai mengganggunya. Mengabaikannya, dia mengeluarkan manual dari jubah rami dan mulai membaca. Setelah membaca baris pertama dari halaman pertama, dia merasa terkejut. Seseorang harus memiliki sesuatu untuk diandalkan. Jika kamu seorang fana yang menginginkan kekayaan dan gelar, jika kamu seorang kultivator yang ingin menjalani kehidupan yang bebas dari kekhawatiran, bergabunglah dengan Reliance Sect aku. Kamu bisa mengandalkan aku. Itu adalah pengantar manual, dan ditandatangani oleh Patriark Reliance. Meskipun itu hanya beberapa kata, mereka dipenuhi dengan kekuatan yang tak terlukiskan.
Itu adalah undangan dan deskripsi dari Sekte Reliance. Meng Hao merasa mati rasa. Dan kemudian, semuanya tiba-tiba masuk akal. Sekte Reliance. Apakah ini makna dari sekte? Orang harus menemukan sesuatu untuk diandalkan. Ketika mereka menemukan Reliance Sect, maka mereka akan menjadi kaya, kuat, dan bebas dari kekhawatiran. Itu semakin masuk akal. Dia menyadari bahwa jika dia memiliki pejabat yang bisa diandalkan, dia tidak akan pernah gagal dalam ujian 3 kali berturut-turut. Dia menghela nafas. Rasa hormatnya tumbuh untuk Patriark Reliance, yang belum pernah dia temui. Dengan satu kalimat itu, sepertinya pintu dalam hidupnya tiba-tiba terbuka. Dengan kata lain, aku harus menemukan seseorang untuk diandalkan ketika aku di sini. Jika aku melakukannya, aku tidak perlu khawatir tentang apapun. Matanya menjadi lebih cerah saat dia terus memindai manual. Segera, dia lupa waktu, dan bahkan tidak memperhatikan remaja gemuk yang menangis di sebelahnya. Remaja gemuk itu akhirnya menangis hingga tidur sekitar tengah malam, dan dengkurannya mulai bergema di seluruh ruangan seperti guntur. Meng Hao dengan enggan menutup manual. Meskipun dia merasa sangat lelah, matanya dipenuhi dengan film dan figur. Buku ini tidak bernilai 100 emas. Nilainya 1,000, katanya pada dirinya sendiri. Untuk seseorang yang selalu bermimpi menjadi pejabat kaya, sesuatu yang bernilai 1,000 emas lebih berharga daripada apapun kecuali hidupnya. Dalam kegembiraannya, ia memperhatikan bahwa dengkuran remaja gemuk telah berhenti. Dia melihat ke atas, dan melihat bahwa pemuda itu telah duduk di tempat tidur dan melambaikan tangannya di sekitar dan bergumam. Aku akan mengalahkanmu sampai mati. Beraninya kau mencuri mantoku. Aku akan menggigitmu sampai mati. Beraninya kau mencuri istriku. Ketika dia berbicara, dia turun dari tempat tidur. Matanya masih tertutup, mengayunkan tinjunya dengan marah. Kemudian, luar biasa, dia meraih meja dan menggigit sudut dengan mulutnya, meninggalkan bekas yang dalam. Kemudian dia kembali tidur dan mulai mendengkur. Meng Hao mengawasinya sebentar, hanya untuk mengkonfirmasi bahwa dia baru saja berjalan sambil tidur. Kemudian dia melihat kembali ke bekas gigitan, menyadari bahwa dia seharusnya tidak pernah memprovokasi remaja yang gemuk ketika dia tertidur. Dia beringsut menjauh darinya, lalu menatap manual itu lagi, merasa bersemangat. Tingkat ke-9 Ki kondensasi adalah jalan untuk menjadi abadi. Bekerja untuk mereka, aku memiliki kesempatan untuk menjadi seorang immortal sendiri. Itu adalah pembayaran terbesar yang mungkin. Jika aku menjadi seorang abadi, aku harus memiliki kesempatan untuk menjadi kaya. Meng Hao mencengkeram manual, matanya bersinar cerah. Dia akhirnya menemukan jalan lain selain belajar untuk ujian. Pada saat itu, pintu ditendang terbuka dengan keras, dan harum yang keras terdengar.